berada, bertemu kembali dengan kami. Saudara, walaupun saat ini pandemi masih berlangsung, tetapi kita percaya bahwa tangan Tuhan yang senantiasa melindungi kita dan juga memberkati kita. Tetap percaya dan andalkan Dia. Let's worship Him. Menyertai
ungkapan hati kami Tuhan Yesus, bahwa kami mengasihi Tuhan. Sepanjang hidup kami boleh terus mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Biarlah pada hari ini pun kami boleh mendapatkan berkat yang baru lewat firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di Midweek Worship Community saat ini. Biarlah setiap orang yang mendengar akan diberkati, dikuatkan lewat firman-Mu. Kami percaya kami punya Allah yang sangat diandalkan, yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami tidak akan hilang, tetapi kami boleh memelihara keselamatan itu selama kami berada di dalam dunia ini. Jadikan kami berkat-Mu, jadikan kami saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun Midweek Worship Community berada pada saat ini, di berbagai penjuru negara, di berbagai penjuru kota dan daerah-daerah, biar setiap yang mendengar, mereka semua akan diberkati, pasti diberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Midweek Worship Community dimanapun berada, mari kita sambut firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah dengan begitu antusias. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Steffi Kusoy. Enjoy his word. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu, selamat berjumpa di dalam satu ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Melalui wadah, melalui satu komunitas Midweek Worship Community, kita bisa dipertemukan di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih buat Pastor Nathanael Slamet yang boleh memberikan kesempatan untuk saya melayani saat ini, berbagi berkat, sharing kebenaran firman Tuhan. Oh ya, nama saya adalah Steffi Kusoy. Saya melayani di salah satu gereja yang bernama Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah atau GKPB MDC. Saat ini saya sedang melayani di daerah Sulawesi Utara, tepatnya di Tondano. Seperti yang saudara atau Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan, di belakang saya ada latar belakang Danau Tondano. Satu ciptaan, satu karya Tuhan yang luar biasa. Ya, ada satu pemandangan yang sangat indah. Saya percaya ini semua karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Saudara, kalau saudara mendengarkan suara-suara yang ya seperti suara burung, macam-macam, ya itu pertanda karena memang saya sedang ada di satu tempat yang jauh dari perkotaan. Ya, saya ada di tempat yang memang memungkinkan untuk kita bisa mendengar suara-suara seperti itu. Baik, sharing firman Tuhan hari ini, saya beri tema, saya beri judul melayani dengan kuasa kelepasan. Ya, saya dan saudara, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan untuk melayani. Apapun bagian pelayanan kita, saya beri tema sharing khotbah hari ini adalah melayani dengan kuasa kelepasan. Seiring berjalannya waktu, kita melihat terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sangat pesat. Ya, entah itu di kota besar, di kota-kota kecil, bahkan sampai ke desa dan pelosok-pelosok, kemajuan teknologi ini, kecanggihan ini sudah masuk, sudah merebak ke semua lini kehidupan. Bahkan sampai kepada gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan pun ikut menikmati kecanggihan teknologi saat ini. Ya, untuk membangun pelayanan, khususnya praise and worship, pujian dan penyembahan di setiap gereja yang ada, kecanggihan teknologi itu betul-betul dimanfaatkan. Ya, sound system yang mahal, sound system yang canggih, instrumen-instrumen musik yang mahal, yang berkualitas, yang canggih, yang bermerek, masuk bahkan sampai ke gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok. Nah, saudara, semua berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Semua berlomba-lomba untuk memberi yang terbaik, kalau tidak dibilang ingin lebih baik dari yang lain. Pemusik-pemusik yang handal, pemusik-pemusik yang full skill, ya, dikumpulkan.
meskipun harus melalui seleksi, harus melalui audisi yang ketat, tetapi setiap pemusik yang handal dikumpulkan di dalam satu wadah pelayanan, ya. Pemuji-pemuji yang sangat luar biasa dikumpulkan. Tujuannya apa? Untuk supaya pelayanan praise and worship di gereja benar-benar menjadi pelayanan praise and worship yang luar biasa. Itu menurut kebanyakan orang. Pertanyaannya adalah, apakah dengan peralatan-peralatan yang canggih, ya, didukung dengan kecanggihan teknologi saat ini, apakah dengan sound system yang keren, maka itu menjamin terjadi lawatan Tuhan di dalam ibadah yang dilaksanakan di gereja? Apakah dengan kecanggihan teknologi yang juga masuk ke dalam gereja itu menjamin terjadinya kelepasan bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah? Kita tahu bahwa dalam setiap ibadah begitu banyak jemaat Tuhan yang hadir, dan mereka datang dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai beban yang ada dalam kehidupan mereka, dengan berbagai keterikatan dalam kehidupan mereka. Mampukah kecanggihan teknologi, ya, instrumen-instrumen musik yang ada, pemuji-pemuji yang handal, pemusik-pemusik yang luar biasa, mampukah itu menjamin terjadinya kelepasan bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah yang diselenggarakan di gereja? Apakah itu menjamin, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata tidak, ya. Peralatan-peralatan yang canggih, pelayan-pelayan yang full skill tidak akan bisa menjamin terjadinya lawatan Tuhan, serta tidak menjamin orang-orang yang kita layani mengalami kelepasan. Setidaknya itu tersirat atau tergambar di dalam kisah di dalam Alkitab ketika Raja Saul mengalami gangguan dari roh jahat. Ya, kita bisa membacanya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-23. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu di depanmu ini mencari seseorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya, carilah bagiku seorang yang dapat memainkan kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki, Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu cerita ini, kita tahu kisah ini. Roh Tuhan sudah undur daripada Saul. Sekarang dia diganggu oleh roh jahat. Gangguan dari roh jahat ini membuat dia tidak nyaman, dia tidak lega, ya. Gangguan dari roh jahat ini membuat dia uring-uringan. Para pegawainya berniat menolong Saul. Para pegawai Saul berniat untuk membantu Saul, sehingga mereka menawarkan satu solusi kepada Saul. Solusinya adalah mencari seorang yang pandai memainkan kecapi, supaya saat ada gangguan terjadi, orang itu bisa memainkan kecapinya dan Saul mengalami kelegaan atau kelepasan dalam kehidupannya. Nah, saudaraku, usul ini diterima, dan singkat cerita Saul menitahkan atau memerintahkan supaya dicarilah pemain kecapi tersebut. Nah, di situ ada salah satu pegawainya yang akhirnya buka suara. Dia berkata, dia pernah melihat salah satu anak dari Isai, orang Bethlehem, yang memainkan kecapi, seorang yang pandai memainkan kecapi, ya. Dia pernah melihat anak itu memainkan kecapi, dan mungkin dia mendengarkan suara kecapi itu, dia sangat menikmati, sehingga dia memberikan usul tersebut. Nah, pertanyaannya kembali adalah, apakah pada waktu itu di Israel hanya ada satu orang pemain kecapi, yakni Daud?
Ya. Apakah seorang yang pandai, seorang yang ahli memainkan kecapi di Israel pada zaman itu hanya ada Daud seorang? Kenapa Daud dan kecapinya yang harus dipilih, bukan yang lain? Ya, apakah karena Daud itu betul-betul ahli? Kalau ahli yang menjadi persyaratan utama, saya percaya yang mengajarkan Daud main kecapi itu jauh lebih ahli daripada Daud. Ya, atau apakah karena kualitas kecapi dari Daud itu yang membuat Daud yang dipilih? Apakah kecapi Daud terbuat dari bahan-bahan khusus, bahan-bahan yang lebih spesial? Apakah mereknya lebih mahal? Ya, atau harganya lebih mahal? Saya rasa bukan. Ya, bukan itu yang membuat Daud dipilih. Dari sekian banyak pemain kecapi yang saya percaya ada di Israel, Daud yang dipilih. Bukan karena kualitas kecapinya. Ya, bukan karena kualitas, bukan karena mahalnya kecapi yang Daud miliki. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa karena Daud, dia disertai oleh Tuhan. Karena Daud, dia diurapi oleh Tuhan. Karena Daud, dia berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi bukan karena kualitas dari alat-alat yang dipergunakan maka roh jahat itu undur. Bukan karena mahalnya peralatan yang dipergunakan sehingga terjadi kelepasan, bukan. Tetapi karena disertai oleh Tuhan, karena dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kita boleh membeli peralatan yang mahal, kita boleh membeli peralatan yang canggih sekali lagi kalau kita mampu untuk melakukannya. Tetapi itu bukan jaminan terjadinya kelepasan pada saat kita sedang melayani. Itu bukan jaminan orang-orang yang terikat mereka mengalami kelegaan, beban mereka terlepas, bukan itu. Tetapi karena orang yang memainkannya. Sekali lagi, ya, Daud dipilih bukan karena dia memiliki kecapi yang lain daripada yang lain, karena dia memiliki kecapi yang lebih mahal daripada yang lain, bukan. Karena Daud dikatakan disertai oleh Tuhan, disertai, diurapi oleh Tuhan. Dikatakan dia seorang yang gagah perkasa, dia seorang prajurit, pandai bicara elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidupnya yang diurapi Tuhanlah, yang disertai Tuhanlah, yang membuat suara kecapi Daud berkuasa atas roh jahat. Roh jahat tidak takut dengan hal-hal yang lahiriah. Roh jahat tidak takut dengan hal-hal yang jasmania. Roh jahat hanya takut kepada orang yang memiliki kuasa Tuhan, orang yang memiliki pengurapan yang daripada Tuhan. Sekali lagi saya harus mengulanginya, secanggih apapun, semahal apapun fasilitas yang kita pergunakan di dalam gereja, roh jahat tidak takut. Karena dia hanya takut pada orang-orang yang disertai, diurapi, dan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Itulah yang membedakan Daud dengan para pemain kecapi yang lain di Israel, sehingga dia masuk ke istana dan dia membawa kelepasan dalam kehidupan Daud. Ketika dia melayani, Saul mengalami kelepasan. Itu jugalah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, saya rindu setiap kita mampu melayani dengan kuasa Tuhan seperti itu. Ya, orang yang datang mengalami kelegaan, orang yang datang mengalami kelepasan. Nah, supaya kita mampu melakukan hal tersebut, kita harus belajar dari Daud. Kita harus mencontoh, meneladani Daud. Bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan yang melayani dengan kuasa kelepasan. Kita melihat bagaimana agar kita dapat senantiasa melayani dengan kuasa seperti yang Daud lakukan. Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan adalah gembala dan mempercayakan hidup kita untuk digembalakan oleh Tuhan. Sekali lagi, supaya kita mampu untuk menjadi pelayan Tuhan yang melayani dengan kuasa, maka kita harus percaya bahwa Tuhan adalah gembala.
dan kita harus mempercayakan hidup kita untuk digembalakan oleh Tuhan. Mazmur 23. Kita tahu bersama Mazmur ini, ya. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mazmur 23 ini benar-benar menggambarkan posisi Tuhan dalam kehidupan Daud. Daud bukan hanya percaya Tuhan itu adalah gembala. Kalau Tuhan itu adalah gembala, maka dia pasti bertanggung jawab dengan kehidupan Daud. Kalau Tuhan itu adalah gembala, maka dia pasti menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh Daud. Kalau dia adalah gembala, maka dia adalah penyedia segala sesuatu. Itu yang Daud percayai, tetapi Daud tidak berhenti sampai di situ. Daud bukan hanya sekedar percaya Tuhan mampu memberkati dia, bukan. Tetapi Daud benar-benar maju selangkah, lebih lagi. Yakni apa? Dia mempercayakan hidupnya digembalakan oleh Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya betul-betul dikendalikan oleh Tuhan. Dia benar-benar dibimbing oleh Tuhan. Ya, Daud sekali lagi bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah Tuhan adalah gembala, penyedia segala sesuatu yang dia perlukan, tetapi dia memberikan hidup sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Nah, itu jugalah yang harus saya dan saudara lakukan. Kita bukan hanya sekedar percaya Tuhan mampu memberkati kita, Tuhan mampu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, karena dia adalah gembala kita domba. Kita bukan hanya sekedar percaya Tuhan akan memberikan kita makanan, tapi kita harus berani melangkah lebih seperti Daud, memberikan hidup kita untuk digembalakan oleh Tuhan, mempercayakan hidup kita untuk digembalakan oleh Tuhan. Ya, seringkali kita hanya membutuhkan berkat-berkat Tuhan, hanya memerlukan berkat-berkat Tuhan. Seringkali kita memang hanya percaya dia adalah gembala, penyedia segala yang kita butuhkan. Tetapi kita enggan untuk memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Kita enggan untuk memberi diri digembalakan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Padahal seringkali kita bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Tapi seringkali kita menggembalakan diri kita sendiri. Kita memimpin diri kita sendiri. Kita mengatur diri kita sendiri. Kita membuat keputusan-keputusan sendiri. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Daud. Ya, Daud betul-betul mengibaratkan dirinya bagaikan domba. Dan dia digembalakan oleh gembala agung yang bertanggung jawab. Dia diatur betul-betul. Ya, dia benar-benar dipimpin oleh Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupannya untuk apa? Untuk dipimpin oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara mau belajar seperti Daud, saya percaya pelayanan kita pun pasti menjadi pelayanan yang luar biasa. Daud bukan hanya sekedar dipilih oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi dia, tetapi Daud betul-betul karena kepribadiannya, karena sikap hidupnya yang membuat Tuhan benar-benar berkenan kepadanya. Tuhan betul-betul menyukai sikap hidupnya. Kenapa? Karena Daud mempercayakan seluruh hidupnya untuk diatur dan dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan yang melayani dengan kuasa, maka kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, untuk supaya kita bisa melayani seperti Daud, melayani dengan kuasa. Yang kedua adalah kita harus selalu mengejar hubungan dengan Tuhan. Mazmur 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mazmur ini menggambarkan betapa Daud dipenuhi dengan kerinduan untuk selalu bersama dengan Tuhan. Ya, Mazmur ini menggambarkan betapa Daud dipenuhi dengan hasrat untuk selalu berjumpa dengan Tuhan melalui apa? Doa, pujian, penyembahan setiap hari. Ya, betapa Daud sangat menanti-nantikan Tuhan berbicara kepadanya. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudaraku, itu adalah satu kerinduan yang sangat luar biasa daripada Daud.
Ya, satu kerinduan yang sangat luar biasa untuk selalu berada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara bayangkan, ya, bayangkan ketika ada sepasang kekasih, tetapi hanya satu yang merindukan. Ada sepasang kekasih, tapi hanya ada satu yang rela berkorban. Sepasang kekasih, tapi hanya ada satu yang ingin bertemu, hanya ada satu yang ingin berjumpa. Ya, hanya ada satu yang mencintai dengan sungguh-sungguh. Apakah ini akan menjadi hubungan yang kuat? Apakah hubungan yang seperti ini akan bertahan? Sayangnya saudara, ini adalah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Dia rela berkorban untuk kita. Dia selalu merindukan kita. Dia selalu menanti-nantikan kita. Dia mau menerima kita apa adanya. Sayangnya kita, dari pihak kita tidak menunjukkan rasa cinta yang penuh kepada Tuhan. Kita tidak menunjukkan bahwa kita pun merindukan Tuhan. Kita tidak menunjukkan bahwa kita senantiasa memiliki hasrat untuk bersama-sama dengan Tuhan. Melalui keintiman, pujian, penyembahan, doa, firman Tuhan, kita tidak memiliki hasrat untuk itu. Ya, yang membuat Tuhan berkenan, Tuhan sangat menyukai Daud. Tuhan benar-benar hati Tuhan pun terpaut kepada Daud, karena Daud selalu mengejar hubungan dengan Tuhan. Karena Daud selalu berusaha untuk ada bersama-sama dengan Tuhan. Daud membangun relasi keintiman dengan Tuhan. Hasratnya untuk berjumpa dengan Tuhan itu sangat besar. Inilah yang membuat pelayanan Daud menjadi pelayanan yang penuh dengan kuasa, kelepasan. Ketika dia melayani, dia memainkan kecapi, terjadi kelepasan dalam kehidupan Saul. Pelayanan kita seringkali kosong. Pelayanan kita seringkali hampa. Pelayanan kita seringkali tidak berdampak, saudara. Orang seringkali berkata, kering. Itu terjadi, saudara. Ya. Kenapa terjadi seperti hal itu? Terjadi seperti itu. Ya, karena kita tidak membangun keintiman dengan Tuhan, karena kita tidak membangun relasi dengan Tuhan, karena kita tidak punya waktu dengan Tuhan untuk bersama-sama di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam hadirat Tuhan. Ya, skill, kemampuan, peralatan yang canggih tidak akan ada gunanya, saudara, kalau tidak disertai oleh pribadi-pribadi yang berelasi dengan Tuhan. Skill, kemampuan, fasilitas yang canggih tidak akan bisa berdampak apa-apa kalau tidak disertai oleh pribadi-pribadi yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi, Daud berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanannya penuh kuasa. Tuhan benar-benar menyertai dia dengan kuasa yang besar, karena dia selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Pada waktu pagi aku menanti-nantikan Tuhan, aku mengatur persembahan kepada Tuhan. Ya, tidak salah kalau kita punya peralatan yang canggih di gereja, tidak salah, saudara, ya. Tidak salah kalau kita memiliki fasilitas yang berkualitas di gereja, tidak salah. Tapi kita harus betul-betul menekankan kepada para pelayan-pelayan yang ada di gereja kita, dan tentunya dimulai dari kita, bahwa pribadi yang berelasi dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada fasilitas dan kecanggihan yang ada. Supaya apa? Pelayanan kita menjadi pelayanan yang berkuasa, menghasilkan kelepasan bagi banyak orang. Ya, kita seringkali terjebak dengan fasilitas yang ada, sehingga kita cenderung mengandalkan semuanya itu. Kita cenderung bersandar kepada kecanggihan yang ada. Kita lupa membangun relasi dengan Tuhan. Hari ini kita belajar dari Daud. Bagaimana kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas. Bagaimana kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menghasilkan kelepasan bagi banyak orang. Karena kita melayani dengan kuasa daripada Tuhan. Yang pertama, kita harus betul-betul percaya Tuhan adalah gembala, dan mempercayakan hidup kita untuk digembalakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita harus mengejar hubungan dengan Tuhan. Artinya kita harus senantiasa intim dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan setiap hari melalui doa, pujian, penyembahan, sehingga akhirnya sama seperti halnya Daud ketika dia melayani
Saul mengalami kelepasan. Kita pun ketika kita melayani orang dimanapun kita berada, orang itu pun bisa mengalami kelepasan dan kemerdekaan. Saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan ini kita diberkati, dan saya rindu benar-benar setiap kita akan semakin diberkati dengan jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan kuasa, yang mampu melepaskan, membebaskan orang lain. Itu sebabnya Tuhan, kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan. Kami mau membangun kehidupan rohani kami, relasi dengan Tuhan setiap hari. Kami mau selalu, Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Kami mau hidup di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya itulah yang menghasilkan kuasa yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati pelayanan ini, berkati wadah ini. Midweek Worship Community, biarlah menjadi satu wadah yang betul-betul memberkati banyak orang dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.